Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo kita belajar. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar matematika tentang bentuk pecahan, mengubah persen dan desimal menjadi pecahan biasa. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mengubah persen ke pecahan biasa. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang persen. Masih ingatkah kalian bahwa persen itu sama artinya dengan pecahan dengan penyebut 100? Nah, bagaimana cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa? Kita pelajari sama-sama ya. Mengubah persen ke pecahan biasa sama artinya dengan membuat pecahan dengan penyebut 100. Perhatikan di layar ya. 20% sama dengan 1/5. Nah, seperti itu contohnya. Jadi pecahan persen kita ubah menjadi pecahan biasa. Ayo kita pelajari sama-sama seperti apa caranya. Perhatikan contoh soal di layar ya. Ubahlah 50% ke dalam bentuk pecahan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Persen sama artinya dengan per 100. Berarti berapa pembilangnya? Pembilangnya adalah angka di depannya ini, angka 50. Berarti 50% itu sama dengan 50/100. Tetapi kita harus mengubah pecahan ini menjadi pecahan yang lebih sederhana. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Waktu kalian mempelajari pecahan senilai sudah tahu ya caranya, dengan cara mengali atau membagi dengan bilangan yang sama. Baik, karena kita akan menyederhanakan berarti kita akan membagi dengan bilangan yang sama. Jadi kita coba bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kita coba bagi 50 di pembilang dan 50 di penyebut. Berapakah hasilnya? 50 dibagi 50. 50 dibagi 50 itu 1. Kemudian 100 dibagi 50. Nah, 100 dibagi 50 berarti 2. Berarti sekarang kita mendapatkan pecahan yang baru. Pecahan yang senilai dengan 50/100 adalah 1/2. Jadi 50% itu sama dengan 1/2 atau setengah. Mudah bukan? Baik, sekarang kita ke contoh kedua ya. Ingat tadi persen /100. Bilangannya berapa di situ? 25. Jadi bentuk pecahannya menjadi 25/100. Setelah kita mendapatkan pecahan dengan penyebut 100, langkah berikutnya adalah kita akan menyederhanakan pecahan tersebut. Caranya dengan mencari pecahan yang senilai dengan 25/100 tetapi lebih sederhana. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama ya. Berapa pembagi yang kamu inginkan? 5 atau 25? Semuanya boleh ya. Kita coba dari angka 5 dulu supaya kamu tidak harus mencari angkanya harus besar. Misalkan kita bagi dulu dengan angka 5. Maka penyebutnya juga harus dibagi 5. Kita akan mendapatkan pecahan baru. Berapa pecahannya? Coba 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5. Coba 10 dibagi 5, 2. Ada nolnya 1, jadi 5/20. Nah, ini kita mendapatkan pecahan baru yang senilai dengan 25/100 yaitu 5/20. Tetapi pecahan ini belum sederhana. Karena apa? Karena pembilang dan penyebut masih bisa dibagi lagi. Kalau masih bisa dibagi lagi, maka ini juga harus dibagi lagi dengan bilangan yang sama lagi. Kita bagi berapa sekarang? Ya, sekarang kita bagi 5 lagi ya. Pembilang 5, penyebut juga 5. Sekarang berapa?
Hasil dari pecahannya 5 bagi 5 1, 20 dibagi 5 4. Nah, sekarang kita mendapatkan pecahan yang baru yang paling sederhana, yaitu 1/4. Jadi 25% itu sama artinya dengan pecahan 1/4. Nah, kalau ini menurut kalian kebanyakan, langsung dibagi dengan angka yang besar seperti tadi juga boleh ya. Misalkan yang persen tadi adalah per 100. Nah, bilangannya di sini pembilangnya adalah 25. Nah, sekarang kita akan langsung membagi dengan angka berapa 25 dan 100 yang bisa dibagi. Kita bagi dengan 25. Penyebutnya juga dengan 25. Nah, kita dapat pecahan baru. Berapa? 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Sama ya hasilnya 1/4. Jadi berapakah 25% itu? 25% sama dengan 1/4. Baik, berikutnya. Ubahlah 8% ke dalam bentuk pecahan biasa. Tadi caranya sama ya. Persen itu artinya per 100. Berarti pembilangnya berapa? Angka di depannya itu 8. Berarti pembilangnya adalah 8. Jadi pecahannya 8/100. Sekarang langkah berikutnya bagaimana? Kita sederhanakan karena pecahannya harus pecahan yang paling sederhana. Kita bagi. Ini boleh kalian membaginya dengan angka 2 dulu boleh, atau langsung dibagi dengan angka 4 yang lebih besar boleh. Tapi lebih mudah, untuk lebih mudahnya bisa dibagi dengan angka yang lebih kecil dulu ya. Misal kita bagi 2. Penyebutnya kita bagi 2. Nah, sekarang 8 dibagi 2 berapa? 4. Kalau 100 dibagi 2, 10 dibagi 2, 5, ada 0 yang 1, berarti 50. Berarti mendapatkan pecahan baru yaitu 4/50. Tapi ini belum sederhana ya, berarti harus dibagi lagi. Kita sederhanakan lagi dengan angka berapa? Ya, misalkan kita bagi dengan angka 2. Nah, sekarang 4 dibagi 2 itu 2. 50 dibagi 2 25. Berarti kita sekarang mendapatkan pecahan yang paling sederhana dari 8% adalah 2/25. Jadi ini ya hasilnya 2/25. Jadi 8% sama artinya dengan 2/25. Bagaimana? Sudah mulai jelas? Nah, sekarang lagi kalau 35%, bagaimana caranya? 35%. Persen tadi adalah per 100. Jadi persen itu sama artinya per 100. Per 100. Nah, berarti 35. Nah, sekarang 35 dan 100. Kira-kira pembaginya berapa ya supaya bisa dibagi antara pembilang dan penyebut? Angkanya harus sama. Nah, pembilangnya dengan 5, penyebutnya juga dengan 5. Jadi 35 dibagi 5 itu 7. Kalau 100 dibagi 5 itu 20. Ini sudah pecahan paling sederhana. Berarti ini sudah hasil akhirnya. Berapa hasil akhirnya? 7/20. Jadi bentuk pecahan 35% adalah 7/20. Berikutnya, kalau angkanya ratusan bagaimana? Bisa tidak? Bisa, sama artinya. Tadi persen itu artinya per 100. Pembilangnya berapa? Ya, angka yang ada di sini 120. Di pembilang dan penyebut mempunyai angka 0, berarti kita bagi dulu. Bagi dengan 10 atas dan bawah. Mendapatkan pecahan baru yaitu 12/10. Lihat, 12/10 berarti atasnya ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kita bagi dulu ya. 12 dibagi 10 itu berapa? 1. Sisanya 2. Sisanya kita letakkan di pembilang. Penyebutnya tetap sama 10. Jadi 1, 2/10. Sekarang kita sederhanakan. Berapa pembaginya? Nah,
Kita bagi sekarang pembilang dan penyebutnya dengan angka berapa? Ya, 2. Berarti ingat ya, satunya ini tetap kita tulis lagi di sini. 1. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Jadi kita dapatkan pecahan baru yaitu 1/5. Jadi berapa pecahan dari 120%? Pecahan dari 120% itu 1/5. Nah, sekarang kita lanjutkan mengubah desimal ke pecahan. Tahukah kamu, pecahan desimal itu memiliki ciri menggunakan satu tanda koma pada barisan angka-angkanya. Nah, bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan. Bisa jadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa? Kita pelajari sama-sama ya. Perhatikan di layar. Ubahlah 0,5 ke dalam bentuk pecahan. Nah, berarti kita lihat di sini berapa angka di belakang koma. Di belakang koma ada 1 angka. Kalau 1 angka di belakang koma tadi per berapa? Per 10. Sekarang angkanya jadinya di sini berapa pembilangnya? Pembilangnya adalah angka yang ada di situ, 5. Nah, jadi bentuk pecahan dari 0,5 itu 5/10. Tapi ini pecahannya belum sederhana. Kita harus menyederhanakan lagi. Caranya? Nah, caranya kita bagi dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Sekarang coba kita bagi dengan misalkan pembilangnya dan penyebutnya kita bagi 5. Nah, 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi kita mendapatkan pecahan yang baru adalah 1/2. Jadi jawabannya 0,5 itu sama dengan 1/2. Nah, berikutnya adalah ubahlah 1,2 ke dalam bentuk pecahan. Ingat tadi ya, 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Sekarang kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma? Oh, 1 berarti per 10. Terus berapa pembilangnya? Pembilangnya adalah semua angka yang ada di sini. Berapa? 12. Jadi kita mendapatkan pecahan yang baru adalah 12/10. Sekarang kita lihat ya, pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Berarti kita harus bagi dulu ya. 12 dibagi 10. Berapa 12 dibagi 10? 1. Sisanya berapa? 12 dibagi 10, sisanya 2. Terus penyebutnya ini tetap sama ya, 10. Jadi pecahan yang kita dapatkan 1, 2/10. Ini belum pecahan yang paling sederhana ya. Kenapa? Karena masih bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi sekarang. Kita bagi dengan angka berapa ya kira-kira? Ya, mungkin kita bagi dulu dengan angka 2. Nah, ini bilangan asli di depannya tetap kita tulis ya. Nah, 1. Sekarang 2 bagi 2 berapa? Oh, 1. 10 bagi 2, 5. Nah, sekarang kita mendapatkan pecahan yang sudah paling sederhana, yaitu 1/5. Jadi berapa bentuk pecahan dari 1,2? 1,2 itu sama artinya dengan 1/5. Ubahlah 0,35 ke dalam bentuk pecahan. Sama ya, kata kuncinya tetap sama. Kalau 1 angka di belakang koma itu adalah per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Lihat di sini di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Pembilangnya berapa? Angka yang ada di sini 35. Ya, jadi kita dapat pecahan 35/100. Nah, 35/100 ini bukan pecahan yang paling sederhana ya. Berarti kita harus menyederhanakan dulu dengan membagi bilangan yang sama. Kita lihat pembilang dan penyebutnya kita bagi dulu, misalkan dengan 5. Berapakah hasilnya? 35 dibagi 5 berapa? Ya, benar sekali, 7.
Kalau 100 dibagi 5, 10 dibagi 5 itu 2, ada nolnya 1, berarti 20. Berarti kita dapatkan pecahan 7/20. Oh, rupanya pecahan 7/20 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Bentuk pecahan dari 0,35 berarti 7/20. Nah, berikutnya masih sama ya kata kuncinya. 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Kita lihat di sini adalah 2 angka di belakang koma, berarti per 100. Nah, berapa pembilangnya? Semua angka yang ada di sini 1, 2, 5. Berarti menjadi 125/100. Wah, di sini perhatikan baik-baik bahwa pembilang lebih besar dari penyebut. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita bagi dulu ya. 125 dibagi 100 berapa? Ya, betul, 1. Sisa berapa? Sisanya 25. Penyebutnya tetap sama, 100. Nah, ini merupakan pecahan yang belum sederhana ya. Karena apa? Karena masih bisa sederhanakan dengan membagi bilangan yang sama. Nah, sekarang kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 25 ya. Bagi 5 boleh tidak? Boleh. Nanti kita bagi lagi dengan 5. Jadi ini menjadi 1. Satunya ini bilangan bulatnya tetap ditulis di depannya. Kemudian 25 bagi 25 berapa? 1. 100 dibagi 25, 4. Maka kita mendapatkan pecahan yang paling sederhana adalah 1/4. Jadi jawabannya, ubahlah 1,25 ke dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahannya adalah 1/4. Nah, mudah bukan matematika itu? Nah, sekarang saatnya kita berlatih ya. Pada pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, kalian mengerjakan soal yang ada di buku paket matematika halaman 23 nomor 3. Bagian yang ini ya. Jadi buku paket. Buku paket itu yang lebih tebal ya. Kemudian nomor 2, kalian kerjakan soal latihan yang ada di buku paket matematika halaman 28 nomor 2. Seperti ini ya. Kalian kerjakan latihan soal tersebut di buku tulis ya, buku tugas matematika. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.